Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Dika Permadi, NPM 2300056 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori dan CPU. Seiring dengan perkembangan zaman, tentu juga dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, komputer memiliki memori yang digunakan sebagai media penyimpanannya. Tentu sebagian besar orang tidak begitu memahami tentang memori. Ada begitu banyak macam-macam dari memori komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan. Ada memori internal dan memori eksternal. Di dalam memori internal juga terbagi menjadi berbagai macam. Begitu juga dengan memori eksternal. Sebuah CPU, Central Processing Unit, atau seringkali disederhanakan secara bahasa menjadi prosesor, merupakan komponen digital dari komputer yang menerjemahkan instruksi dari program komputer dan bertugas memproses data. CPU memperlengkapi komputer digital sehingga mereka dapat diprogram dan CPU bersamaan dengan media penyimpanan utama dan fasilitas input atau output merupakan komponen penting di semua memperkembangkan komputer. Pengertian memori komputer. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage. Komputer memori atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU. Macam-macam memori komputer. Memori internal. Memori disk ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal ini memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. 1. Memori utama semikonduktor. Memori utama semikonduktor sering disebut juga sebagai inti. Penggunaan keping semikonduktor bagi memori utama hampir universal. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau bit. Kapasitas daya simpanan bisa jutaan susunan. Setiap word atau bit mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatil. Artinya, data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Memori utama digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat input-output. Elemen dasar suatu memori semikonduktor adalah sel memori. Semua sel memori semikonduktor memiliki sifat-sifat tertentu. Sel memori memiliki dua keadaan stabil yang dapat digunakan untuk mempunyai kemampuan yang dibaca untuk merasakan keadaan peranan dari memori utama. Address bus pertama kali mengontak komputer yang disebut memori. Yang dimaksud dengan memori di sini adalah suatu kelompok chip yang mampu untuk menyimpan instruksi atau data. CPU sendiri dapat melakukan salah satu dari proses berikut yang terhadap memori tersebut, yang membacanya atau read, atau menuliskan, menyimpannya write ke memori tersebut. Memori ini diistilahkan juga sebagai memori utama. Pengertian memori dan CPU. Memori, atau lebih tepat disebut dengan memori fisik, merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Setiap program dan data yang sedang diproses atau prosesor akan disimpan di dalam memori fisik. Data yang disimpan dalam memori fisik bersifat sementara, karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan selama komputer tersebut masih dialirnya daya. Dengan kata lain, komputer itu masih hidup. Ketika komputer itu direset atau dimatikan, data yang disimpan di memori fisik akan hilang. Oleh karena itulah, sebelum mematikan komputer, semua data yang disimpan ke dalam media penyimpanan permanen atau umumnya berbasis disk, semacam hard disk atau floppy disk. CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware memproses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Apapun itu semua hal yang berkaitan dengan proses dalam komputer, baik suatu proses yang disepele sekalipun atau selalu diatur oleh CPU. Misalnya saat Anda menekan tombol huruf H pada keyboard,
saat mengetik. Huruf A tersebut akan muncul di layar. CPU lah yang memungkinkan hal itu terjadi. Dengan demikian, tanpa adanya CPU dalam komputer, maka komputer tidak akan bisa melakukan apapun dan komputer tidak dapat menjalankan programnya. Komponen CPU. Suatu CPU setidaknya memiliki sebuah prosesor atau suatu chip yang tertanam di dalamnya yang berfungsi dalam proses kalkulasi komputer. Namun perkembangan teknologi yang semakin pesat juga membutuhkan sebuah CPU memiliki lebih dari prosesor atau yang juga disebut sebagai prosesor core. Istilah-istilah yang sering kita dengar saat ini juga berasal dari perkembangan teknologi CPU tersebut, misalnya teknologi dual core, di mana dalam sebuah CPU terdapat dua processing core maupun squad core yang memiliki processing. Fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan selama beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemeriksaan dan instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi yang tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut dengan alamat memori. Contoh soal memori. Cache memori merupakan memori yang menjembatani kecepatan akses antar CPU dengan hard disk, I/O, VGA, main memory, dan register. Contoh soal CPU. Satu sebutkan fungsi CPU. Merupakan berbagai operasi, termasuk operasi aritmatika dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi yang dimasukkan oleh perangkat keras seperti papan ketik atau keyboard. Pemindai tuas kontrol merupakan tikus menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji untuk instruksi tersebut dan mengekonsekuensinya satu persatu sesuai alur perintah. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah-salah kata atau kekeliruan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.